Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailani Oya Dewi dari kelas 1B Pendidikan Biologi dengan NIM 12320600074. Di sini saya akan menjelaskan tugas AI dengan judul Keberhasilan, Arah Masa Depan, dan Tantangan dalam Komputasi Struktural dalam Biologi. Di dalam dunia biologi, komputasi struktural telah mencapai banyak keberhasilan dalam memahami struktur molekuler dan proses biologis kompleks. Keberhasilan komputasi struktural dalam biologi. Yang pertama, peramalan struktural protein. Komputasi struktural memungkinkan prediksi struktur protein dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua, desain obat dan pengembangan molekul. Dengan bantuan komputasi, pengembangan obat dapat dioptimalkan menghemat biaya dan waktu riset. Yang ketiga, pemahaman interaksi molekuler. Komputasi struktural memungkinkan pemodelan interaksi molekuler yang sulit diamati secara eksperimental. Apa itu komputasi struktural dalam biologi? Komputasi struktural adalah metode komputer yang mempelajari struktur molekuler dan fenomena biologis. Dalam biologi, komputasi struktural memainkan peran penting dalam memahami struktur dan fungsi biomolekul. Komputasi struktural melibatkan penggunaan teknik matematika, fisika, dan kimia, komputasi untuk memodelkan dan memprediksi struktur molekuler. Keberhasilan komputasi struktural dalam riset biologi. Sequencing DNA. Komputasi struktural telah mempercepat sequencing DNA menghasilkan informasi genetik yang bernilai besar. Lipat protein. Komputasi struktural membantu memahami proses lipat protein yang penting dalam memahami fungsi dan penyakit. Penemuan obat. Dalam penemuan obat, komputasi struktural telah menghemat waktu dan biaya dalam proses pengujian komponen obat. Penerapan komputasi struktural dalam bidang biologi. Biologi struktural. Studi tentang struktur molekuler yang melibatkan pemodelan analisis dan prediksi struktur protein dan molekul lainnya. Selanjutnya, simulasi dinamika molekuler, yaitu penerapan metode komputasional untuk memodelkan pergerakan dan interaksi molekuler selama waktu tertentu. Yang selanjutnya, desain molekul, yaitu menggunakan komputasi untuk merancang molekul baru dengan sifat dan fungsi yang diinginkan. Yang terakhir, bioinformatika dan genomika, yaitu menerapkan teknik komputasi untuk pemrosesan data genetik dan pemodelan struktur genom. Selanjutnya, arah masa depan komputasi struktural dalam biologi. Yang pertama, superkomputer dan kecerdasan buatan. Penggunaan superkomputer dan kecerdasan buatan akan mempercepat kemajuan dalam komputasi struktural. Yang kedua, integrasi data multiskala, menghubungkan data dari tingkat atomik hingga tingkat sistem biologis secara holistik untuk pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, pemodelan dinamika molekuler, yaitu peningkatan kemampuan pemodelan dinamika molekuler akan memungkinkan simulasi yang lebih akurat. Yang selanjutnya, tantangan dalam menggunakan komputasi struktural dalam biologi. Yang pertama, ketelitian dalam memerankan. Pemilihan parameter dan input yang tepat sangat penting dalam memperoleh hasil yang akurat. Yang kedua, kapasitas komputasi terbatas, yaitu simulasi dan pemodelan kompleks membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan mahal. Yang ketiga, teknologi dan algoritma yang berkembang. Tantangan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan algoritma baru dalam komputasi struktural. Kesimpulan dan rekomendasi. Komputasi struktural dalam biologi telah membawa kemajuan signifikan dalam memahami dunia yang kompleks di dalam sel dan organisme. Dalam masa depan, dengan terus mengatasi tantangan dan menerapkan teknologi mutakhir, komputasi struktural akan memainkan peran yang semakin penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan biologis yang fundamental. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.